Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita awali kajian kita pada hari ini dengan memperbanyak syukur kita, berucap puja dan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Dialah yang paling berhak kita sembah, Dialah yang paling banyak harus kita puji dan kita puja atas apa yang telah diberikan dan menganugerahkan kepada kita semua. Kesempatan pada hari ini untuk bisa menambah pundi-pundi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala di setiap hembusan nafas yang telah diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat tuntunan beliau, berkat tauladan beliau, kita semua tahu bagaimana indahnya Islam, bagaimana menghirup agama Islam tanpa ada aral rintangan suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua nikmat syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi bersama di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran, surat keluarga Imran, Quran surat nomor 3 ayat 35, 36 dan 37. Ayat 35, 36 dan 37, di mana disinilah letak kandungan penting di dalam bagaimana cara Islam mengajarkan parenting secara tersurat dan tersirat. Semua ada di dalam Quran surat 3 ayat 35, 36 dan 37 di Quran surat Ali Imran, di mana Allah SWT berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Fataqabbalaha, ayat 37-nya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Quran surat Ali Imran, Quran surat 3 ayat 35 disebutkan tatkala perempuan istri dari Imran disebutkan di sebuah riwayat bahwasanya nama istri Imran ini bernama Hannah. Namanya Hannah dari Hanin, Hanan, Hannah, ya. Ketika beliau sedang mengandung dari putra dari Imran, dia berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu atas apa yang telah engkau anugerahkan di dalam kandunganku ini, agar kelak menjadi hambamu yang soleh dan berkhidmat ke Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku nazarku ini, maksudnya innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 35, falamma wada'atha, maka tatkala ia, di sini adalah kembali kepada Hannah istri Imran, melahirkan putrinya, qalat Rabbi inni wada'tuha untha, dia berkata, aku melahirkannya seorang anak perempuan.
wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah mengetahui siapa yang akan kamu lahirkan, entah janin seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah anak laki-laki sebagaimana anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku menamai putriku ini dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku sungguh berdoa untuk mohon perlindungan kepadamu atasnya dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Jamaah sekalian, ayat 35-36 ini syarat dengan banyak sekali faidah-faidah penting di dalam parenting keluarga, membina keluarga, membina putra-putri kita, mendesain bagaimana caranya kita mendapatkan keluarga yang itu bakalan menuntun kita ke dalam surga. Karena memang di dalam Quran yang lain disebutkan bahwa alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian keturunannya mengikutinya dalam keadaan keimanannya, ya, bahkan mungkin lebih baik dari keimanan dari orang tuanya, nenek moyangnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti keturunannya itu akan dikumpulkan bersama orang tuanya dan kakek neneknya semua. Kita tahu itu dengan juga sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada kelak kemudian hari seorang anak yang penghafal Al-Quran, maka dia akan memakaikan kepada orang tuanya tajul karamah, mahkota kemuliaan di hari kiamat nanti. Itulah salah satu bentuk faidah investasi abadi, yaitu dengan menelurkan generasi Islami yang lebih baik dari kita. Maka Islam mengajarkan ini semua untuk kita pelajari bersama bagaimana cara Islam memandang pendidikan Islam supaya putra-putri kita menjadi generasi yang terbaik. Salah satunya adalah dari keluarga Imran. Keluarga Imran ini mempunyai silsilah luar biasa. Imran mempunyai istri namanya Hannah. Imran bukan nabi, Hannah juga bukan nabi. Kemudian mempunyai seorang anak namanya, kita tahu bersama namanya Maryam. Dan Maryam juga bukan nabi, bukan rasul. Namun ajaib, Maryam ini mempunyai seorang anak tanpa dia tersentuh sedikit pun dengan laki-laki. Dan dia melahirkan seorang anak, dan anaknya itu adalah nabi. Siapa itu? Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa adalah seorang nabi dan ibunya bukan seorang nabi. Jadi tidak mustahil jika bapak ibu bisa menelurkan generasi yang lebih baik dari kita semua. Dan itulah sebenar-benarnya parenting misi yang harus digolkan, yang harus dijadikan tolok ukur oleh kita semua, bahwasanya kita ingin menelurkan generasi yang lebih baik dari kita. Itu adalah sebaik-baik orang tua yang memiliki visi dan misi yang bagus. Salah satunya adalah keluarga Imran ini, di mana Isa bin Maryam merupakan seorang nabi dari seorang ibu yang bukan nabi. Jadi kita bisa menjadikan putra-putri kita lebih baik dari kita. Bagaimana caranya? Ini akan dijelaskan ini semua. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Tatkala istri Imran berkata, Tuhanku, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Tuhanku, sungguhnya aku menadarkan kepadamu, bernazar, berucap nazar, bersumpah. Ya, seandainya engkau berikan aku keturunan, maka terimalah ini keturunanku ini sebagai hambamu yang soleh dan akan berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka terimalah nazarku ini, sesungguhnya engkau tahu, engkau mengetahui apa yang aku niatkan.
dan engkau mendengar apa yang aku doakan, aku mintakan, dan mengetahui apa yang aku niatkan. Jamaah, jadi ketika seorang ibu mengandung putra-putrinya, bapak ibu fokus, disinilah Allah SWT perintahkan kita ketika anak itu sudah di dalam kandungan, perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah SWT, jadikan dia hamba yang soleh. Jadikan dia hamba yang soleh. Itulah yang akan berkhidmat ke Islam. Itu salah satu yang tersirat dari ayat yang pertama, ayat 35. Bahwasanya Hamnah, istri Imran tadi berdoa, semoga Allah SWT menjadikan keturunannya ini, putrinya ini, seorang yang bakal menjadi seorang yang soleh, hamba Allah yang soleh, dan berkhidmat ke Baitul Maqdis. Berkhidmat soleh, lagi berkhidmat ke Baitul Maqdis. Kita juga ingin putra-putri kita soleh, kemudian berkhidmat kepada agama dan bangsa, supaya bermanfaat bagi agama dan bangsa. Falamma wada'atha. Jadi ketika dari ayat ini kita dapatkan sebuah intisari hikmah yang luar biasa, yaitu ketika seseorang sudah mendapatkan kabar positif bahwasanya dia akan memiliki anak, maka doa di situ memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga menambah asupan-asupan halal pastinya. Asupan halal, karena itu akan menjadikan menambah kualitas dari anak atau putra-putri yang akan dilahirkan. Asupan halal. Di samping ikhtiar asupan halal, kita juga harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kenapa disebutkan ma fi batni muharrara. Dikatakan dalam kandungan, di dalam perutnya. Apa yang di dalam kandunganku, di dalam perutku ini. Kenapa di dalam perut? Karena semua di situ akan dibikin oleh Allah SWT, akan didesain oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT jadikan keturunan yang ada di dalam kandunganku ini keturunan yang baik, yang soleh, dan berkhidmat. Itu adalah salah satu doa yang baik, ditambah dengan asupan gizi yang terbaik dari rezeki yang halal. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tatkala istri Imran ini melahirkan putrinya, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ternyata Tuhanku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah tahu tentang seseorang yang bakalan dia lahirkan itu laki atau perempuan, Allah lebih tahu duluan. Siapa yang ia takdirkan akan dilahirkan oleh Hannah tadi, istri Imran. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki sebagaimana perempuan dari segi kekuatan, ya, dari segi pekerjaan, ya, fisik, dan juga kemampuan dalam beribadah. Kita tahu semua dalam fisik laki-laki dilebihkan, kemudian juga dalam kemampuan beribadah laki-laki tidak mempunyai halangan untuk tidak beribadah. Dia harus beribadah selama dia masih memiliki akal. Walaysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam, dan aku memberikan dia nama Maryam, dan aku memohonkan kepadamu untuk dia dilindungi dari, dan dia dan keturunannya dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Dari sini ayat 36 ini banyak sekali faedah yang kita harus tahu. Setelah dalam kandungan itu kita berdoa, kemudian ditambah dengan asupan-asupan halal yang ketika dia masih dalam kandungan, ya, sang janin masih dalam kandungan, itu diberikan asupan halal dan doa-doa yang halal, doa-doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa dan juga memperbanyak asupan yang halal. Kemudian setelah dilahirkan, apa yang harus dilaksanakan oleh orang tua? Seorang orang tua yang baru ataupun sudah lama mungkin baru tahu bahwasanya bagaimana sikap Islam dalam menyikapi seseorang ketika sudah melahirkan putra-putrinya. Laki-laki dan perempuan beda. Maka wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal untha. Ketika seseorang pertama kali, kita harus tahu di dalam Islam itu harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika Allah SWT takdirkan di dalam janin itu laki-laki, kemudian dilahirkan adalah laki-laki atau perempuan pas lagi dilahirkan, Allah lebih tahu. Dan kita harus berserah diri kepada Allah SWT. Dan kita tidak boleh mengeluh.
Saya pengennya anak laki-laki tapi kok diberikan perempuan sebagainya. Kita harus ridho. Itu yang paling pertama. Ketika seseorang lahir, yang paling pertama adalah berucap alhamdulillah telah apa yang telah Kau berikan, anugerahkan kepada kami. Karena jaminan untuk penerus dari keturunan akan ada terus. Kemudian setelah anak itu lahir dan kita ridho, apa yang kita laksanakan? Ridho yang pertama adalah ridho atas anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Karena tidak semua yang Allah berikan keturunan. Dan kita tahu di dalam ayat yang di dalam surat yang sama, di ayat 40, bagaimana Nabi Zakaria terkagum-kagum dalam umurnya yang sudah sepuh dan istrinya pun sudah divonis mandul, tapi masih dapat keturunan. Disebutkan di dalam ayat 40, disebutkan Allah SWT, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 40, disitulah keajaiban Nabi Zakaria memiliki seorang keturunan sedang dia dalam keadaan sepuh dan istrinya sudah divonis mandul oleh manusia. Tidak mungkin dia memiliki anak. Maka hal yang pertama kita harus bersyukur, ridho atas pemberian Allah SWT. Yang kedua, wa inni samaituha Maryam. Disinilah yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Karena ketika seseorang diberikan nama yang buruk, itu nanti akan memberikan stimulus kepada anaknya, memberikan pengaruh yang buruk, bebannya kepada anaknya. Ketika kita memberikan nama anak yang buruk, maka yang akan TB, yang akan tertekan batinnya, itu adalah putra-putri yang menanggung nama yang buruk tadi, akan menjadi bahan bulian. Maka memberikan nama yang terbaik, memberikan nama yang terbaik. Kalau memang belum bisa menanyakan kepada alim, ulama, kiai, ustadz, guru untuk memberikan nama yang terbaik. Kalau dia merasa bapak ibu belum tahu bagaimana memberikan nama yang terbaik, karena nama yang terbaik adalah doa. Disinilah wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Setelah memberikan nama, setelah kita ridho dan ikhlas atas pemberian Allah SWT, kemudian kita memberikan nama yang terbaik bagi putra-putri kita. Yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah SWT. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Disinilah luar biasa bagaimana Allah SWT memberikan kita sebuah cara bagaimana kita berdoa. Jadi ketika di sini disebutkan Hana berdoa itu bukan untuk putrinya saja, tapi keturunannya dan ke bawah. Jadi siapa yang aku lahirkan ini nanti tolong dijauhkan dari godaan syaitan, dan juga anak keturunannya nanti juga dijauhkan dari godaan syaitan. Jadi Bapak Ibu, ketika berdoa jangan difokuskan pada anak, ya Allah berikan dia dan keturunannya nanti generasi yang terbaik. Jauhkanlah dia, jauhkanlah anakku ini dan keturunannya nanti dari godaan syaitan yang terkutuk. Begitulah doa seorang Hana kepada Allah SWT demi Maryam dan putra-putrinya dan keturunannya. Jadi setelah kita ridho, ikhlas atas pemberian Allah SWT, kemudian kita juga memberikan nama yang terbaik bagi putra-putri kita, kita juga berdoa kepada Allah SWT. Bahkan ketika seseorang ketika ingin menggauli istrinya, doanya adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan nanti kepada putra-putri kami. Jauhkanlah syaitan dari putra-putri kami yang akan dikandung oleh istri kami yang akan kita lahirkan nanti. Kita berdoa sebelum kita menggauli istri kita. Maka ketika lahir pun kita juga berdoa kepada Allah SWT, jauhkan putra-putri kita dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi setelah kita ridho, memberikan nama yang terbaik, kita juga berdoa kepada Allah SWT. Senantiasa berdoa, terus berdoa ini terus. Dan ini doanya bukan hanya untuk putra-putri kita, tapi juga keturunannya. Disinilah bagaimana Allah SWT memberitakan kita ketika berdoa itu lepas seluruh segmen, kenain semua segmen. Jadi doa itu akan meluas. Ya segmentasinya meluas, jangan hanya sekedar buat putra-putri atau sekitar keluarga kita saja, tapi doakan seluruh manusia, doakan seluruh umat beriman dimanapun berada. Itu akan memberikan doa yang lebih
resonansinya lebih besar lagi dari pengabulan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas selanjutnya ketika seseorang sudah melahirkan tadi apa, setelah yang keempat kita akan belajar setelah ini ayat 37 yang artinya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka Allah SWT menerimanya, Robnya Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan menumbuh kembangkannya dengan pendidikan yang terbaik, dan menjadikan Zakaria sebagai pemelihara dari Maryam tadi, dari generasi yang dilahirkan oleh Hannah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Pada setiap kali Zakaria masuk ke daerah di mana dia beribadah setiap waktunya, si Maryam ini ada daerah namanya mihrab, di tempat di mana Maryam senantiasa melaksanakan doanya, melaksanakan ibadahnya. Ya. Setiap kali dia mau memberikan asupan, memberikan makanan, memberikan pakaian, dia terkagum. Zakaria terkagum, bagaimana kamu bisa mendapatkan ini semua? Anna lagi ada rezeki-rezeki yang tidak dari arah yang tidak disangka-sangka, selalu ada di tempat Maryam beribadah, yaitu di mihrab tadi. Qalat huwa min indillah. Dengan santai, dengan mudah Maryam menjawabnya, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, yang memberikannya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar bersama bahwasanya segala nikmat itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waraitan nas yadkhuluna, dalam surat 110, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika kita diberikan kemenangan, diberikan penaklukan, diberikan kesuksesan, kita diperintahkan untuk bertasbih, kemudian bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar kepadanya. Semoga Allah jadikan kita hamba Allah yang bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah SWT, karena nikmat apapun yang memberikan hanya Allah SWT. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa ada hitungan sama sekali. Tanpa hitungan, tidak mau timbal balik. Tidak ada. Tidak pakai hitung-hitungan, Allah beri saja semua. Lantas apa untuk mendapatkan ini semua? Dalam ayat 37 ini terdapat unsur yang keempat. Yang pertama adalah ketika seseorang, kita semua sudah tahu, untuk mendapatkan penerimaan dari Allah SWT. Allah SWT menerima nazarnya tadi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah SWT, maka Robnya, maka Tuhannya Maryam, Tuhannya Hannah menerima nazarnya tadi dengan penerimaan yang terbaik dan menumbuh kembangkannya dengan pendidikan yang terbaik. Nah, yang keempat berarti adalah pendidikan yang terbaik. Bapak Ibu, keluarga adalah pendidikan yang terbaik. Ketika anak-anak dalam keadaan umur pendidikan, itu seharusnya orang tua mendampingi mereka sampai betul-betul kokoh dalam bidang agamanya. Ambatha nabatan hasanah wa kaffalaha Zakaria, dan menjadikan Zakaria sebagai guru yang terbaik, sebagai pemeliharanya. Jamaah, setelah kita tahu 4 hal ini, ya, unsur yang pertama adalah ridho kepada Allah SWT atas pemberiannya, anugerah yang diberikan. Kita juga memberikan nama yang terbaik. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah SWT untuk dijauhkan putra-putri kita dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang keempat adalah bagaimana kita memberikan tarbiyah yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Bagaimana kita memberikan yang terbaik, pendidikan terbaik bagi putra-putri kita? Pertama, disinilah Bapak Ibu, di mana Islam menyebutkan di sini yang pertama adalah pilih guru yang terbaik. Guru terbaik yang disebutkan di sini adalah Zakaria. Zakaria adalah seorang yang sepuh. Orang yang sepuh biasa memang sudah tekun dan sudah tidak memikirkan lagi bagaimana dia hidup di dunia, karena mereka rata-rata sudah memikirkan bagaimana untuk bisa hidup ke
hidup mulia di akhirat nanti. Guru yang terbaik, pilihkan guru yang terbaik. Ya, Bapak Ibu ketika nanti dia sudah beranjak masa sekolah dan Bapak Ibu umur pelaksanaan sekolah, carikan sekolah yang terbaik. Bukan dengan masalah karir favorit dan sebagainya. Bagaimana kita bisa tahu guru yang terbaik dari bagaimana cara ibadahnya guru tersebut. Zakaria adalah seorang nabi. Kualitas guru penting sekali di sini menentukan. Kualitas guru yang pertama. Kemudian kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kemudian Zakaria menempatkan Maryam sebuah tempat di mana di situ akan dia tumbuh kembang besar, di tempat yang terbaik. Zakaria menyiapkan semua yang terbaik bagi Maryam. Tempatnya pun terbaik. Dia apa? Mihrab. Mihrab itu tahu. Mihrab itu apa sih Bapak Ibu? Mihrab itu adalah tempat imam, tempat orang bersembahyang. Maka Bapak Ibu di rumah dibikin mihrab sendiri, bagi keluarga sendiri, bikin jemaah sendiri. Kalau memang anak-anak susah, paksa. Kita tahu semua bahwasanya Allah SWT lewat lisan Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhu li 'ashr. Perintahkanlah putra-putrimu untuk melaksanakan salat pada umur 7 dan pukullah mereka dan tindaklah mereka, didiklah mereka. Kalau perlu dipukul tadi itu dalam umur 10, kalau masih tidak mau lagi melaksanakan sembahyangnya, harus dipaksa. Tidak mudah masuk surga Bapak Ibu. Di dalam Quran surat 2 ayat 214 kita tahu semua. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina aamanu minkum. Disebutkan dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 214 disebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladziina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladziina aamanu ma'ahu mata nasrullah. Di dalam Quran surat 2 Rasulullah SAW pun bertanya-tanya kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian dibiarkan untuk masuk surga dengan sangat mudah? Tidak, Bapak. Godaan setan di mana-mana terjadi. Maka cara pendidikan yang terbaik, tempat pendidikan yang terbaik setelah guru yang terbaik adalah tempat pendidikannya juga harus baik, harus bersih, harus suci dari dosa. Mihrab, tempat imam, tempat beribadah. Disitulah akan ditumbuh kembangkan seorang anak dengan kualitas yang terbaik, sebagaimana Maryam. Bahkan Maryam mendapatkan rezeki dari Allah SWT dari arah yang dia tidak tahu. Zakaria saja terkagum-kagum setiap kali membawa baju, pakaian buat Maryam, setiap kali mencucikan, mungkin menyiapkan baju semua, menyiapkan makanan buat dia. Setiap kali mau makan, kamu dapat dari mana ini semua? Aku sudah siapkan ini semua, tapi kamu tiba-tiba sudah dapat. Allah SWT yang memberikan ini semua. Sesungguhnya Allah berikan rezeki tanpa dia menghitung-hitung berian kepada hambanya. Bagaimana kita mendapatkan itu semua? Karena kita betul-betul teguh untuk mendidik putra-putri kita dengan ikhtiar yang terbaik, dengan pendidikan yang terbaik, dengan kokohnya pendidikan agama di dalam tubuh putra-putri kita. Dengan kualitas guru yang terbaik. Sholat gurunya bagaimana? Baca tilawah Qur'annya bagaimana, miliu di sekitar tempatnya bagaimana, satpamnya kalau perlu dicek juga bagaimana kualitas yang ada di dalam sekolah tersebut. Tahfiz Quran, apalagi sekarang sudah kita tidak perlu lagi susah-susah. Banyak sekali pesantren-pesantren tahfizul Quran untuk mendidik putra-putri kita menjadi penghafal-penghafal Al-Quran pada masa-masa di mana mereka sangat dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Semoga Allah SWT berikan kita rezeki yang baik, yang banyak, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki putra-putri yang soleh dan soleha, dan dijauhkan putra-putri kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Jamaah sekalian, jika ada apa yang kami sampaikan itu kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah berkenan hadir di kajian kami. Jangan lupa untuk support kami dengan like dan subscribe-nya jika memang dirasa kajian ini memberikan manfaat yang terbaik, bisa dibagikan kepada sanak saudara dan kerabat serta tetangga yang ada
di dekat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.